Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Rizka Aprilia Nur Afifah, NIM 185211188. Yang kedua ada Tri Aprilani Sulistianingsih, NIM 185211218. Dan yang ketiga ada Titik Pratiwi, NIM 185211247. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait dengan studi kasus komunikasi interpersonal dan kelompok, komunikasi organisasi, serta komunikasi antar budaya. Berikut merupakan pemaparannya. Untuk yang pertama yaitu studi kasus komunikasi interpersonal. Kasus pertama yaitu PT Perkasa Internusa Mandiri Medan memiliki beberapa cabang sehingga memerlukan proses komunikasi yang baik untuk menunjang kelancaran jalannya kegiatan perusahaan dalam mendistribusikan produk rumah tangga dan industri. Jadi, bagaimana pelaksanaan komunikasi interpersonal di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan, baik dari bawahan ke atasan maupun sebaliknya. Berikut merupakan pembahasannya. Untuk komunikasi interpersonal bagian 2 yaitu komunikasi interpersonal antar pegawai. Komunikasi antar pegawai dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan antara orang-orang yang sama di tingkat otoritasnya. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas dan tujuan organisasi seperti koordinasi, pemecahan masalah, dan saling memberikan informasi antar beberapa pihak. Yang kedua yaitu komunikasi diagonal, adalah komunikasi yang saling melintas fungsi dan tingkat dalam organisasi. Di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan, komunikasi juga sangat sering menggunakan jenis komunikasi diagonal karena tugas masing-masing pegawai adalah tugas yang hampir seperti suatu sistem yang saling membutuhkan. Karena itu harus diakui komunikasi diagonal ini juga merupakan kegiatan penting dalam situasi di mana para anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelesaian tugas yang sama antar keduanya. Yang berikutnya yaitu bagian ketiga, komunikasi interpersonal dari bawahan ke atasan. Dalam PT Perkasa Internusa Mandiri Medan biasanya mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Pegawai biasanya bertanya langsung kepada supervisor apabila ada pekerjaan yang belum paham atau sebaliknya. Pegawai memberikan ide, pikiran, saran, atau masukan kepada supervisor untuk perusahaan dan supervisor menyampaikan kepada brain office dan brain office menyampaikan kepada organisasi pusat. Untuk slide yang berikutnya yaitu tentang studi kasus komunikasi kelompok. Studi kasus kelompok tani Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendorong terbentuknya kelompok tani di desa. Dalam mengikuti kegiatan kelompok tani, respon terlihat memiliki maksud dan tujuan bergabung dengan kelompok tani dan mengikuti kegiatan serta berinteraksi terhadap sesama petani. Komunikasi dalam kelompok tani yang dilaksanakan oleh responden, baik dengan sesama responden maupun anggota lain, lebih sering dilakukan dengan cara tatap muka. Dan kerukunan tersebut dilakukan juga dalam bentuk saling menginformasikan, mengajak, dan mengingatkan berkaitan dengan kegiatan kelompok, karena kelompok tersebut dibangun oleh anggota dalam sebuah lingkup perdukuhan. Tidak jarang ada konflik-konflik kecil dan bersifat pribadi terseret masuk ke dalam diskusi kelompok tani. Berikutnya yaitu komunikasi di dalam kelompok secara langsung dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan dan rembuk tani yang diadakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan jadwal masing-masing kelompok tani. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada pembahasan-pembahasan mengenai pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan teknik pertanian dan hal-hal lain yang menyangkut di dalamnya. Informasi keluar dan masuk ke dalam kelompok besar dan cepat, dan alat komunikasi seperti telepon seluler mempercepat arus komunikasi yang terjadi dalam kelompok tani bersifat menyebar baik arah masuk maupun keluarnya. Siapapun dapat menyampaikan informasi dan pendapat, dapat pula menyebarkan dari dalam kelompok keluar kelompok. Peran dari masing-masing anggota kelompok petani dalam mengaplikasikan informasi dan inovasi dimaksud sebagai faktor terakhir. Informasi dan inovasi tersebut dapat dilaksanakan maupun ditunda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan responden dalam memahami dan melaksanakannya. Karena hal tersebut butuh pengalaman dan modal baik peralatan maupun biaya yang diperlukan.
Slide yang berikutnya yaitu tentang studi kasus komunikasi organisasi. Kasusnya, bagaimana pola komunikasi organisasi antar pimpinan dan karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja di PT Harian Amanah Al-Haram, dan faktor apa yang menghambat dan mendukung proses komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja di PT Harian Amanah Al-Haram. Untuk pembahasannya, komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, yang berarti hampir seluruh kegiatan manusia tersentuh komunikasi termasuk organisasi. Komunikasi dalam organisasi menjadi hal sangat penting untuk menciptakan kesamaan yang pemahaman atas informasi yang disampaikan satu sama lain. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menjalin kedekatan yang baik antara pimpinan dan karyawan diperlukan komunikasi yang mampu membuat kenyamanan agar perusahaan PT Harian Amanah Al-Haram mampu berkembang ke depannya dan eksis. Untuk menjalin kedekatan dan keakraban dengan pimpinan dan sesama karyawan, kami biasanya berbincang-bincang dengan mereka dalam waktu istirahat. Misalnya, kami berbincang di kantin, di dalam kantor, sampai beristirahat di acara-acara yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan berkumpul bersama, kami juga dapat menceritakan atau membagikan masalah atau hambatan-hambatan dalam perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, komunikasi nonformal yaitu tidak terkait dengan jabatan karena mereka sharing dalam ruang lingkup sebagai teman atau kawan. Pendekatan ini dilakukan agar mampu membangun atau menciptakan suatu komunikasi yang kondusif sebagai salah satu upaya untuk memajukan perusahaan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal yang diadakan dalam perusahaan. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang tidak melihat waktu dan tempat yang menentu, dan juga tidak ada prosedur yang mengikat suatu komunikasi. Komunikasi nonformal diwujudkan dengan bentuk tertulis atau lisan, sedangkan komunikasi formal adalah bersifat resmi dan biasanya melalui garis perintah berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku komunikasi. Kegiatan internal merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai program kerja yang telah menjadi suatu tujuan perusahaan, sedangkan kegiatan eksternal adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dan pimpinan di luar kegiatan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu dalam berkomunikasi, pola yang sering digunakan oleh pimpinan dan karyawan PT Harian Amanah Al-Haram adalah pola komunikasi saluran total, yakni bentuk komunikasi yang dilakukan secara nonformal yang di mana anggota kelompok dapat secara langsung berkomunikasi dengan anggota-anggota atau pimpinan tanpa harus melakukan perantara. Jaringan kerja saluran total ini mencerminkan suatu lingkaran kelompok rekan kerja dalam sistem manajemen praktis. Ada beberapa tingkat jabatan dalam perusahaan ini. Jabatan tertinggi oleh komisaris utama, direktur utama, pimpinan redaksi, karyawan. Jika penyampaian informasi dari karyawan tidak harus melakukan proses dari tingkat jabatan yang rendah sampai tinggi. Faktor pendukung dan penghambat komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam membangun motivasi kerja PT Harian Amanah Al-Haram. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang satu atau lebih guna untuk menghasilkan prestasi yang sama. Dapat kita ketahui juga bahwa komunikasi sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi inilah yang mendukung pimpinan dan karyawan dalam membangun motivasi kerja di dalam perusahaan. Yang berikutnya yaitu sebagian pernyataan salah satu informan yang mengatakan faktor yang mendukung di dalam pekerjaan yang saya lakukan karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pimpinan untuk digunakan dalam perusahaan, yaitu adanya penyediaan fasilitas melalui email, grup WhatsApp, dan juga web yang terkait dengan Harian Amanah ini sangat mendukung dalam pekerjaan kami. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, salah satu dari informan menambah bahwa faktor yang sangat mendukung dalam membangun motivasi kerja ialah gaji yang kami dapatkan sesuai dengan kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Harian Amanah Al-Haram. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji adalah salah satu faktor pendukung untuk membangun motivasi kerja. Jika ada faktor yang mendukung komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam membangun motivasi kerja, pasti ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat tersebut ialah hambatan proses komunikasi seperti miskomunikasi antar pimpinan dan karyawan. Jika sejak awal komunikasi yang dilakukan tidak mengalami gangguan, maka dapat dipastikan PT Harian Amanah Al-Haram tidak dapat berjalan secara terus-menerus. Hambatan berikutnya adalah sematik. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang secara umum disepakati untuk digunakan, namun secara tidak sadar pimpinan atau karyawan menggunakan bahasa daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa
Bahasa yang kami gunakan untuk berkomunikasi ialah bahasa Indonesia, tetapi terkadang ada kata yang biasanya bahasa daerah yang tidak sengaja diucapkan. Ini menandakan bahwa pimpinan atau karyawan PT Harian Aman Al-Haram memiliki sentimen kesukuan. Hambatan selanjutnya adalah fisik. Hambatan fisik yang secara umum peneliti jumpai saat melakukan observasi pada PT Harian Amanah Al-Haram adalah seperti gangguan jaringan yang disebabkan oleh cuaca atau gangguan sinyal. Berdasarkan dari ketiga hambatan tersebut menandai bahwa apapun hambatan komunikasi organisasi antara pimpinan karyawan untuk menemukan motivasi kerja haruslah diselesaikan dengan cepat dengan mengedepankan unsur-unsur keterbukaan dalam berkomunikasi atau menuntun Islam mengedepankan aspek kejujuran. Dari pembahasan yang telah kita paparkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pola komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja di PT Harian Amanah Al-Haram adalah komunikasi yang bersifat non-formal dengan cara persuasif. Lebih sering mereka gunakan dalam berkomunikasi agar dapat membuat kedekatan antara karyawan dan pimpinan, dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan dalam meningkatkan motivasi kerja di PT Harian Amanah Al-Haram adalah faktor penghambatnya ialah kesalahpahaman atau miscommunication. Jika sejak awal komunikasi terbangun antara pimpinan dan karyawan mengalami kesalahpahaman atau gangguan dalam membangun sebuah komunikasi di dalam organisasi. Sedangkan dalam faktor pendukungnya ialah media salah satu faktor pendukung dalam proses terjadinya komunikasi di dalam perusahaan. Yang berikutnya yaitu tentang kasus komunikasi antara budaya. Kasusnya, persepsi yang terbentuk dari konsumen yang datang pada warung kopi Tionghoa, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut merupakan pembahasannya. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan proses simbolik yang berinteraksi merupakan kebutuhan manusia setiap makhluk sosial. Setiap interaksi sosial ada komunikasi yang terjalin sebagai timbal balik hubungan sebab akibat aksi dan reaksi baik secara verbal maupun non-verbal. Begitupun sebaliknya dalam setiap komunikasi ada interaksi yang arahnya saling bergantian. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi bisnis adalah bagaimana pelaku bisnis dapat melakukan komunikasi pemasaran dengan baik dan tepat. Karena melalui komunikasi pemasaran yang tepat sesuai dengan budaya, gaya hidup, kebiasaan membeli, pola konsumsi konsumen, media komunikasi, dan lain-lainnya, pembeli akan dapat dengan mudah mengetahui produk yang dicari. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti komunikasi bisnis yang terjalin pada suatu warung kopi Tionghoa yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang berikutnya yaitu keberhasilan etnis Tionghoa dalam melaksanakan dan mengembangkan perdagangan atau bisnisnya di Indonesia, menciptakan suatu perspektif bahwa etnis Tionghoa sangat piawai dalam berdagang maupun berbisnis. Hampir setiap tempat di Indonesia banyak etnis Tionghoa yang berada pada sentra perdagangan daerah setempat. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi yang terbentuk dari konsumen yang datang dalam perdagangan komunikasi bisnis etnis Tionghoa. Studi ini berusaha untuk mengetahui bagaimana jalinan komunikasi bisnis di warung kopi asing serta keunikan serta aktivitas yang dilakukan oleh pemilik warung dan tamu dari warung kopi asing tersebut. Salah satu komunikasi bisnis yang terjalin antara Koasyang, pemilik kopi, dengan pelanggan yang sudah sering membeli kopi di warung kopi Asyang adalah pelanggan tersebut tidak perlu memberikan secara detail mengenai minuman yang akan dipesan oleh pelanggan tersebut karena Kong Asyang sudah hafal mengenai minuman kesukaan dari pelanggan tersebut. Mengenai detail pesanan tersebut, pelanggan setia tersebut cukup berkomunikasi dengan Koasyang dengan menganggukkan kepala, maka Koasyang akan membalasnya dengan anggukan dan mengacungkan jari untuk mewakilkan jumlah yang akan dipesan. Komunikasi tersebut secara tidak langsung akan terjalin dengan sendirinya dan dengan dilandasi rasa saling percaya, maka pada waktu kunjungan ketiga biasanya rasa dari produk yang diminta akan pas sesuai dengan selera pelanggan. Nah teman-teman, jadi itu tadi merupakan pembahasan atau pemaparan terkait dengan studi kasus interpersonal. Terus ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, dan juga ada komunikasi antar budaya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa dijadikan referensi untuk kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.